Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada hari yang sangat berbahagia ini, insyaallah saya akan menyampaikan materi yang menurut saya amat penting untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, terlebih khusus untuk modal dai. Modal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seluruh dai. Karena kenapa? Pada dasarnya materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi yang bersumber dari Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa la." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan belaka dan sedang gurau. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu? Ini merupakan suatu hal yang sangat konkret yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di mana seseorang ketika di pagi hari merupakan tempat atau waktu yang sangat produktif, di mana kita bisa melakukan banyak hal, akan tetapi banyak mungkin dari diri kita atau di lingkungan kita di pagi hari digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Pagi hari kita gunakan untuk ngobrol, pagi hari kita gunakan untuk tidur. Maka sudah benar apa peringatan atau firman yang telah Allah sabdakan. Begitu juga dunia ini merupakan tempat senda gurau, di mana ketika kita keseharian kita berbicara, kita ngobrol, kita nongkrong, tapi yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan adalah hanya senda gurau belaka. Oleh karenanya kita harus mawas diri, kita harus menanamkan kepada diri kita bahwasanya kita harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran dan di dalam takwa, di dalam kesabaran dan di dalam kebenaran. Oleh karenanya kita ketahui bersama bahwasanya dunia ini adalah tempat yang penuh dengan hipnotis, dimana kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita melihat hal-hal yang menurut mata kita indah, yang pada hakikatnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah tipuan belaka. Kita melihat, kita tertipu dengan hal-hal yang menyenangkan, kita tertipu dengan paras wajah, kita tertipu dengan uang dan lain sebagainya. Maka kita bisa pastikan bahwasanya dunia adalah tempat yang penuh dengan hipnotis. Maka kalau kita tidak memiliki ilmu hipnotis, kita tidak memiliki komponen-komponen keilmuan bagaimana kita mengendalikan dunia ini, kita mengendalikan nafsu kita terhadap dunia ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah memperingati sedari dulu bahwasanya kemenangan yang sesungguhnya adalah bukan ketika perang Badar, bukan ketika sahabat menang ketika perang Badar, akan tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita dapat mengendalikan diri kita. Maka apa sebenarnya elemen atau ajaran yang mesti kita pelajari agar kita hidup di dunia ini, kita mempunyai motivasi yang besar, kita memiliki motivasi yang besar? Maka bisa dapat kita simpulkan motivasi yang terbesar adalah diantaranya adalah ilmu, pengetahuan. Yang kedua adalah wawasan, dan yang ketiga adalah pengalaman. Jikalau tiga komponen ini kita miliki, maka kita tidak gampang untuk terhipnotis oleh dunia. Justru kita yang akan menghipnotis dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kode kepada kita semuanya, dan Rasulullah juga memberikan kode kepada kita bahwasanya kita tidak akan pernah sesat jikalau kita berpegang teguh kepada dua hal, yaitu kitabullah wa sunnah Rasul.
kitabnya Allah yaitu Al-Quran, dan sunnahnya Rasulullah yaitu hadis Nabawi atau hadisnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menggali sebenarnya apa ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kita dapat simpulkan bahwasanya Al-Quran ini layak dicermati. Ketika kita melihat Al-Quran, saya gambarkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah ajaran-ajaran yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, bukan hanya untuk orang muslim saja, akan tetapi pada hakikatnya Al-Quran adalah ajaran untuk seluruh manusia. Segala aspek kehidupan yang ada di dalam Al-Quran itu berhubungan dengan kehidupan manusia, baik itu dalam hal ibadah, politik, dagang atau jual beli dan lain sebagainya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri, kita harus memahami terlebih dahulu yang namanya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Maka kita harus mempelajari kitab Al-Quran ini dengan cara mengaji. Apa sih sebenarnya mengaji itu? Kalau kita sebut di dalam istilah Indonesia adalah mengkaji. Mengkaji itu apa? Melihat segala aspek Allah Subhanahu, melihat segala aspek yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita beribadah, kita sholat, kenapa sih Allah menyuruh kita sholat? Mengapa sih Allah menyuruh kita untuk berzakat? Mengapa sih Allah menyuruh kita untuk berhaji, untuk umroh? Mengapa sih kita harus memasukkan agama di dalam politik? Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua aspek yang saya sebutkan tadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita banyak belajar di dalam Al-Quran. Maka ketika kita datang kepada Al-Quran dengan hati yang baik, hati yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Al-Quran ini layak dicermati. Ketika kita datang kepada Al-Quran, kita ingin memahami Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi hidayah untuk kita. Al-Quran ini tidak hanya sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir itu mempelajari Al-Quran hanya sebatas tenggorokan mereka, sehingga Al-Quran itu bukan untuk hidayah, akan tetapi hanya untuk olok-olokan. Kita hanya sebatas mempelajari hukum tajwid, kita mempelajari panjang pendek, tapi kita tidak mempelajari inti pelajaran atau hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Saya gambarkan. Ketika kita datang menuju Al-Quran, kita belajar Al-Quran, di dalam diri kita masih ada kesombongan. Di dalam diri kita masih ada rasa tinggi hati. Di dalam hati kita masih merasa kita yang paling benar. Di dalam diri kita menganggap bahwasanya saya yang lebih tahu dan yang lain tidak. Apa yang terjadi? Ketika kita sandingkan kepada Al-Quran, malah justru yang kita dapatkan bukannya kita mendapatkan hidayah, tapi kita mendapatkan Al-Quran itu hanya sebagai olok-olok belaka. Ketika kita datang untuk mempelajari Al-Quran dalam hati dengan penuh dengan kesombongan, ketika seseorang menasehati kita atau memperingati kita, "Hei Ustaz, antum Ustaz, kenapa antum masih mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa jawaban kita? Saya lebih tahu dalilnya. Nah, ini adalah gambaran orang yang mendatangi Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran bukan untuk mendapatkan hidayah, akan tetapi hanya supaya dianggap di ustaz atau dianggap
dia alim. Apa yang terjadi? Tidaklah ilmunya itu bukan meninggikan dia, akan tetapi ilmunya itu merendahkan dirinya dia. Maka kita menemukan betapa banyak orang yang alim di luar sana, orang yang pendidikannya sampai S3, akan tetapi bukan malah hidayah yang mereka dapat. Apa yang mereka dapat? Malah justru mereka bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita datang kepada Al-Quran dengan keikhlasan, kita datang ke Al-Quran dengan hati yang menerima, kita datang ke Al-Quran dengan modal amal soleh, ibadah yang banyak, kita datang ke Al-Quran dengan niat-niat yang baik, kita datang kepada Al-Quran dengan modal ketakwaan, maka apa yang kita dapat? Karena niat kita baik, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kita mempelajari Al-Quran bukan hanya sebatas ilmu saja, akan tetapi kita mempelajari Al-Quran apabila kita dengan modal ketakwaan, modal rendah hati, mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita mempelajari 1-2 ayat saja, seakan-akan Allah memberikan kepahaman yang lebih kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, apa yang Allah katakan, jikalau aku cinta terhadap satu hamba, maka dia akan menjadi pendengarannya, dia akan menjadi pendengaranku, bicaranya seperti bicaraku, langkahnya seperti langkahku. Maka orang yang datang kepada Al-Quran dengan niat yang baik, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat banyak dari saudara kita, mereka baru masuk Islam, mereka belum kenal, awalnya belum kenal Islam sama sekali. Mereka baru masuk Islam, tapi apa yang terjadi? Malah justru mereka yang mempunyai banyak jamaah, mereka yang bisa menginspirasi masyarakat, mereka yang bisa membawa perubahan di lingkungan mereka, dibandingkan kita yang belajar Islam dari awal, dari kecil, tapi kita mendatangi Al-Quran dengan keadaan seperti ini, maka hasilnya kita akan tetap direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Maka di dalam kita mempelajari Al-Quran, bagaimana caranya ketika kita mempelajari Al-Quran? Kita mempelajari Al-Quran bukan hanya kita belajar panjang pendeknya. Kita belajar Al-Quran bukan hanya mempelajari tajwidnya. Kita mempelajari Al-Quran bukan hanya bagaimana melantunkan suara yang baik, tapi Al-Quran itu menjadi hidayah untuk kita. Maka saya namakan rumus ini adalah penentu datangnya hikmah. Penentu datangnya hikmah, sehingga kita mendatangi Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman kita dalam berkehidupan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hikmah? Pertama adalah niat. Apa niat kita mempelajari Al-Quran? Apakah hanya supaya dibilang kita pintar? Apakah kita mempelajari Al-Quran supaya kita dibilang orang yang soleh? Kalau kita sebut zaman sekarang hanya pencitraan, maka kalau niat kita seperti ini, marilah kita benahi niat kita. Kita niatkan mempelajari Al-Quran untuk membenahi diri kita. Ketika kita sudah paham Al-Quran, kita niat untuk membenahi lingkungan keluarga kita. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita niatkan untuk membenahi masyarakat kita. Maka ketika kita memiliki niat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hikmah kepada orang tersebut. Dan perlu diketahui, niat pun
dia mempunyai rumus. Apa saja rumusnya? Yang pertama adalah seluas-luasnya. Apa maksud niatnya seluas-luasnya? Niatnya bukan hanya untuk supaya kita pintar. Niatnya bukan hanya supaya kita menjadi orang yang bisa bermanfaat di lingkungan sekitar, akan tetapi kita niat yang banyak supaya kita tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar Al-Quran supaya Al-Quran itu menjadi syafaat kita di akhirat kelak dan lain sebagainya. Itu maksud daripada seluas-luasnya. Yang kedua adalah sedalam-dalamnya. Apa maksud daripada dia sedalam-dalamnya? Yang pada intinya harus lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala. Semua kehidupan kita, aktivitas kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ketika kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Beda lagi kalau kita meniatkan suatu amal ibadah yang mubah, tapi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi pahala. Tapi kalau kita niatkan amal ibadah yang mubah karena Allah Ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan apa yang dinamakan hikmah. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya niat kita terbatas? Bagaimana kalau misalnya niat kita masih sedikit? Apa rumusnya? Adalah ilmu dan iman. Kenapa ilmu ini menjadi syarat atau penyempurna daripada niat? Ketika kita melihat di lingkungan kita melihat bahwasanya ada hal yang negatif di dalam lingkungan kita, ini yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan pengetahuan seperti itu, dengan kesadaran seperti itu, dengan iman seperti itu, maka kita akan mendapatkan atau kita akan menghasilkan yang namanya niat. Kemudian yang kedua, dari penentu datangnya hikmah adalah merasa butuh atau butuh. Karena pada hakikatnya ketika kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kita merasa butuh. Sebagaimana ketika kita mendatangi orang yang berpengaruh di pemerintahan ini, kita datangi mereka karena memang kita merasa butuh. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa butuh, kita butuh Allah, kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan hikmah kepada kita. Yang ketiga adalah perbanyak masalah. Mengapa kita harus perbanyak masalah? Karena dunia ini merupakan tempat untuk kita belajar. Dunia ini merupakan tempat kita untuk menguji diri kita. Sudah sejauh mana ilmu kita? Sudah sejauh mana iman kita? Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka mari kita tes ilmu kita. Apakah ilmu kita itu terbatas? Apakah ilmu kita memang harus diuji? Maka ilmu kita harus diuji, harus perbanyak masalah. Kalau kita sebagai pendakwah atau dai, mari kita undang, kita sudah mempunyai ilmu, kita undang masyarakat untuk belajar. Kita undang masyarakat untuk belajar bersama kita. Tidak usah mengharapkan yang namanya uang, tapi kita datang ikhlas. Kita mengajari orang tanpa uang aja itu sudah masalah.
akan tetapi apa yang kita dapat nanti, kita akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang suci. Bagaimana kita mau mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi diri kita sendiri tidak suci, diri kita masih kotor, terlebih kita mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah dapat memberikan hikmah kepada kita, akan tetapi di dalam diri kita saja masih kotor. Dan yang kelima adalah pengetahuan dan wawasan. Jikalau pengetahuan kita banyak, wawasan kita banyak, kita mendatangi Al-Quran. Sebagai contoh, coba kita lihat di masyarakat kita ini, banyak dari mereka yang non-muslim, mereka mempelajari Al-Quran sehingga dari ilmunya mereka dokter. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersuci? Kenapa Tuhannya orang muslim menyuruh kita untuk sholat? Kenapa? Pertanyaan ini selalu ada di benak mereka. Maka sehingga banyaknya pengetahuan dan wawasan mereka ingin tahu Islam. Dengan wawasan mereka itu, mereka mempelajari Al-Quran, dan dengan Al-Quran itu mereka mendapatkan hikmah. Kesimpulan keseluruhannya adalah, jikalau kita ingin mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 5 komponen ini harus ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang saya sampaikan ini jadi sebab hidayah untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.